Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Walhamdulillahilladzi ma anzala 'alaina alqur'ana linashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Walhamdulillahilladzi أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي ولا رسول بعده والذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على هذا النبي الكريم نبينا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak, Ibu-ibu jamaah subuh Masjid Baitur Rahim yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kita bersyukur subuh hari ini kita bisa berjumpa kembali di rumah Allah ini. Mohon maaf saya ada beberapa kali pertemuan tidak bisa, beberapa kali jadwal tidak bisa hadir bersama Bapak Ibu. Alhamdulillah hari ini bisa hadir kembali, alhamdulillah. Semoga Allah SWT menjadikan kumpul kita ini termasuk kumpul kita nanti di surga insyaallah. Salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, keluarganya dan kita semua umatnya yang selalu istiqomah terhadap Islam hingga yaumul qiyamah. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Kita akan membahas bagaimana akidah, ibadah dan akhlak Nabi Muhammad SAW. Kita jadikan momentum lahirnya Nabi Muhammad SAW ini sebagai momentum untuk memperbaiki tiga hal itu. Akidahnya seperti apa, ibadahnya seperti apa, dan akhlaknya seperti apa. Insyaallah mudah-mudahan waktunya cukup insyaallah. Kita berada di bulan Rabiul Awal yang disepakati oleh para ulama merupakan bulan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga disepakati harinya itu hari Senin. Sehingga Nabi SAW setiap Senin dan Kamis itu puasa. Ditanya, kenapa engkau berpuasa ya Rasulullah? Aku berpuasa karena hari Senin hari kelahiranku. Nabi menghormati kelahirannya dengan berpuasa. Jadi kalau ada yang ulang tahun, suka ulang tahun, jangan ulang tahun di McD, jalan-jalan dan seterusnya, bakar lilin. Orang kafir punya itu. Kalau ulang tahun, puasa. Ya, sekalian. Kita jadikan momentum Maulid ini, Bapak Ibu sekalian, untuk mengenal lebih dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ternyata kita nih tidak dianggap umat oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tidak cinta sama Nabi, tidak kenal sama Nabi Muhammad. Jadi kita ngaku ngikutin sunnah dan sebagainya, tapi nggak cinta sama Nabi Muhammad, itu nggak ketemu. Ya, nggak percaya sama Nabi Muhammad, nggak ketemu. Oleh karenanya ada seorang Badui datang kepada Rasulullah SAW. Nabi Muhammad lagi khutbah. Ya, ini Badui, orang lagi sholat, lagi khutbah, nggak peduli. Lalu dia nanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku ini juga sholat, puasa, zakat seperti orang lain, tapi biasa-biasa saja sholatnya.
Ini yang lain hebat, tahajudnya dan sebagainya. Tapi saya hanya sholat 5 waktu, puasa, ya zakat juga tiap tahun. Tapi saya Rasul, aku cinta kepadamu. Kemanapun engkau ada saya kejar. Yang penting saya melihat engkau ya Rasulullah. Apakah aku masuk surga? Apa kata Rasulullah SAW? Dalam hadis yang sangat terkenal namanya sabda Rasul. Ini sangat masyhur ini hadis. Dan hadisnya sahih. Kata Rasulullah SAW, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Dalam arti yang lain, "Anta ma'a man ahbabta." Engkau bersama siapa yang engkau cintai. Jemaah sekalian dirahmati Allah. Cinta kepada Rasul itu asas. Gak boleh kita gak cinta. Suatu ketika Rasulullah SAW menggandeng tangan Abu Umar bin Khattab. Jadi biasa Nabi itu kalau dekat dengan sahabat, digandeng tangannya Umar. Jadi kalau orang Arab itu biasa Bapak Ibu sekalian. Kalau kita di negara Arab di Mesir, saya kebetulan lama di Mesir. Itu kalau mereka jalan biasa gandeng tangan begini. Itu digandeng tangan. Tangan istrinya, tangan anaknya, tangan temennya. Kalau menunjukkan dekat itu begitu. Kalau jalan tuh gandeng, enggak masing-masing jalan gandeng. Lagi gandeng tangan Umar bin Khattab, Rasulullah SAW bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, mana yang lebih engkau cintai? Dirimu atau diriku?" Kata Umar bin Khattab itu orangnya tidak suka mujamalah, basa-basi. Kalau kita kan kebanyakan basa-basi. Ya saya cinta lah ya Rasul, enggak begitu. Umar dengan spontan bilang, "Ya Rasulullah, kalau engkau tanya orang lain, bapak, ibuku, anakku, mana lebih engkau cintai daripada Rasulullah, pasti aku lebih cinta Rasulullah. Tapi kalau engkau tanya siapa yang lebih engkau cintai, dirimu atau diriku, ya Rasulullah, belum, kayaknya belum." Jadi cinta Nabi daripada dirinya. Kata Umar, belum. Apa kata Rasulullah SAW? "Wahai Umar, imanmu belum sempurna." Perhatikan ini sekali. Ibu-ibu, kalau kita belum cinta pada Rasulullah, melebihi diri kita, ya. Contohnya itu ini, orang mau bunuh kita, mau bunuh Nabi, mau bunuh Rasul. Kita nawarin dulu, bunuh saya dulu. Jangan bunuh dia, itu baru cinta sama dia. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyadari, saya ini berarti selama ini salah. Lalu dia periksa hatinya dan dia berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, sekarang aku lebih cinta dirimu daripada diriku." Apa kata Rasulullah? "Al-ana ya Umar." Sekarang wahai Umar, engkau sudah sempurna iman. Jadi perhatikan ini sekali. Ini bukan masalah sepele. Ini hadisnya riwayat Bukhari Muslim semuanya. Karena dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum." Tidak beriman salah seorang di antara kalian. Jadi tidak dianggap imannya. Haji 1000 kali, umrah 1.000.000 kali itu. Hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidayhi wan nasi ajma'in. Sampai kalian mencintai aku, lebih mencintai dari orang tua kalian, anak-anak kalian, istri, suami kalian, dan semua manusia yang lain. Ini Bapak Ibu sekalian, iman pada Rasul itu luar biasa dahsyat. Ini problem kita nih. Mohon maaf saya katakan problem karena banyak umat Islam nggak kenal Nabi Muhammad, boro-boro cinta. Saya pernah ke Kalimantan, pedalaman Kalimantan.
banyak orang Islam. Pernah juga pedalaman Sulawesi, pedalaman Sumatera. Suka jalan dakwah ke daerah-daerah. Pernah saya coba gitu, nanya, mana lebih kalian kenal nggak nama Abu Bakar, Umar? Anak-anak mereka itu jawab nggak kenal. Tapi ketika ditanya, kenal nggak kalian Ronaldo, Messi? Langsung kenal, Pak, kenal. Sahabat Nabi nggak kenal, orang kafir kenal. Jadi kita, masya Allah. Nah, Maulid Nabi itu momentum lahirnya Nabi ini mestinya kita gunakan memperkenalkan Nabi Muhammad SAW kepada umat ini, mendidik umat ini agar supaya cinta kepada Nabi Muhammad. Itu tujuan tuh, mengingat kelahiran Nabi itu begitu. Kita ini Maulid, setiap Maulid Nabi pasti berantem umat Islam, pasti berselisih, maksud saya berbeda pendapat. Ada yang bid'ahin, ada yang boleh, ada yang harus sunnah dan sebagainya. Mana yang benar ini, Ustaz? Maulid itu boleh apa enggak? Kita ini bukan masalah cinta Nabi, tiba-tiba ini ngadain ceramah, acara, kumpulin orang, terus mengenalkan Nabi, itu boleh apa enggak? Jadi kita ini habis waktunya di sini, habis energinya di situ, sehingga kita enggak terlalu dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sering ditanya itu, Bapak Ibu sekalian, setiap jamaah nanya. Saya bilang ini mestinya nggak usah ditanya, udah final ini. Melaksanakan acara untuk mengingat Nabi, momentum untuk mengingat Nabi, mempelajari Nabi, mengenal Nabi lebih dekat, itu justru diperintahkan oleh Allah. Gak ada bid'ahnya, justru diperintahkan oleh Allah. Kalau kita nggak mengingat Nabi, dosa. Nah, untuk mengingat Nabi ada acaranya gitu, ada pengajiannya. Nah, itu boleh. Kecuali maulidnya itu joget-joget, hura-hura, bikin maksiat, bikin bid'ah, nah, itu nggak boleh, haram. Dalilnya apa, Ustaz? Banyak sekali dalilnya, Bapak Ibu, baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah. Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, Allah itu dalam Al-Quran menyuruh kita tuh mengingat setiap nikmat yang kita peroleh itu, mengingat setiap momentum yang menjadikan kita dekat sama Allah itu, mengingat setiap peristiwa yang dimana kita tuh terselamatkan dari kekufuran, kemusyrikan dan seterusnya. Itu harus ingat momentum-momentumnya itu. Allah berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum." Ingatlah nikmat Allah kepada kalian ketika kalian itu suka bermusuhan, berperang. Lalu datang Nabi Muhammad SAW, kemudian dia berdakwah kepada kalian dan mempertautkan hati kalian sehingga kalian bersaudara. Ingat itu, peristiwa itu saja harus diingat. Disuruh Allah kita ingat. Bagaimana peristiwa yang Nabi ngambil sholat dari Sidratul Muntaha ketika Isra Mi'raj? Masa kita nggak mau ingat? Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, ini bukan cuma satu ayat, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam surah Ibrahim ayat 5, Bapak Ibu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wa dzakkirhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur."
Wahai Muhammad, ingatkan umatmu terhadap hari-hari Allah. Apa hari-hari Allah itu? Para ulama dari generasi sahabat, tabi'in, maupun sampai Ibnu Katsir rahimahumullah, mereka rata-rata mengatakan ayyamillah itu adalah nikmat-nikmat, hari-hari yang penuh nikmat Allah, mukjizat Allah. Itu harus diingat, sehingga kita menjadi orang yang sabar dan bersyukur. Kata ayat itu, bersyukur atas hadirnya Nabi, lahirnya Nabi SAW. Ayat ini menunjukkan harus kita ingat tuh kelahiran Nabi, karena hari-hari bersejarah, hari-hari yang penuh nikmat. Kelahiran anak kita saja kita ingat. Bagaimana kelahiran Nabi? Kalau nggak ada Nabi, kalau nggak lahir Nabi, kita nggak di sini, Pak. Mungkin kita ini sudah di barbar di mana? Mungkin kita nggak di masjid. Kalau nggak lahir Nabi. Kita harus fair, objektif. Kalau nggak dilahirkan Nabi Muhammad SAW, kita nggak tahu nyembah apaan. Orang India itu 2 miliar orang India itu nyembah apa? Nyembah sapi, Pak. Karena memang di India itu hanya 3 tahun disebarkan Islam. Jadi abad ke-8 Masehi, Islam masuk ke India 3 tahun, Pak. Dimulai dari Sind, ada 2 daerah di India, Sind sama Hind, Sind sama India. 3 tahun itu sepertiga India itu, 2/3 India itu masuk Islam. Cuma 2-3 tahun disebarkan Islam. Ya, ada buku sejarah masuknya Islam di India. Jadi abad ke-8 Masehi sudah masuk Islam tuh India. Makanya topinya India tuh gini, lilit itu kayak orang Arab. Bapak-Ibu sekalian, sekarang karena cuma 3 tahun Islam disebarkan. Kalau di Indonesia kan lama ini Islam itu disebarkan, sehingga masuk Islam semua. Mereka tuh kembali Hindu lagi. Sekarang India tuh nyembah semua binatang disembah. Padahal udah disebarkan Islam. Bagaimana kalau nggak Nabi Muhammad, nggak ada, Pak? Jadi apa ini manusia? Islam juga disebarkan ke Cina. Cuma juga sebentar juga, sehingga pukulan agama-agama lain itu keras. Masuk lagi agama Shinto, Konghucu dan sebagainya. Agama Buddha. Bayangkan kalau nggak ada Nabi Muhammad, Pak. Kita ini kan primitif tadinya. Agama animisme, dinamisme di Indonesia. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, jadi apa kita? Masa kita nggak mau ingat kelahiran Nabi Muhammad? Kelahiran anak kita, cucu kita rayakan luar biasa. Ustaz, tapi itu kan nggak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk diperingati, kemudian dirayakan. Yang dirayakan itu nggak boleh, memang dirayakan. Hari raya kita itu cuma 2, beda aja. Yang disuruh Allah itu diperingati, diingat. Wa dzakirhum, dikata zikr, peringatkan. Bi ayyamillah, hari-hari Allah. Ustaz, itu kan bikin ibadah. Kalau kita Maulid itu bikin sholat sendiri baru beda, Pak. Beda itu 4 itu saja. Merubah ibadah, sholat, puasa, zakat, haji. Kalau kita bikin ini apa masalah, Bapak Ibu. Tetapi kita ini sudah Maulid ini. Saya ini sudah melakukan Maulid. Maksudnya mengingatkan kita kepada Nabi Muhammad, mempergunakan momentum lahirnya. Yang kayak gini justru sunnah, Bapak. Perintahkan oleh Allah. Kenapa? Karena ini bukan ibadah, ini momentum, Pak. Gak ada bedanya, orang bukan ibadah. Mengadakan acara untuk menjelaskan siapa Nabi Muhammad, memperkenalkan Nabi Muhammad, itu harus, bukan ibadah, Bapak Ibu sekalian, itu muamalah. Seperti kita kuliah subuh, ini kuliah subuh ada nggak zaman Nabi, Pak?
kuliah duha, kuliah maghrib, kuliah isya, pada isya, pada zuhur dan sebagainya. Momentumnya aja. Apa bedanya? Kita ini kadang saklek, nggak paham substansi, kemudian menghukumi. Sehingga apa? Orang mau kumpulin orang, memperkenalkan Nabi Muhammad nggak jadi. Nah, juga yang keliru ngadain maulid yang diutamakan makan-makan kebulinya juga, itu juga kurang bener. Ya, rebanahan apa segala. Jadi yang diingat itu rebanahannya sama makan kebulinya, bukan Nabi Muhammad SAW. Itu juga keliru, Bapak Ibu sekalian. Maka kita tuh diperintah oleh Allah menilai sesuatu itu secara objektif, adil, moderat. Kata Allah SWT, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikian kami jadikan kalian umat pertengahan, adil, objektif, proporsional. Gak boleh terlalu ekstrim, berlebihan maulid sehingga bid'ah semuanya. Dan nggak boleh juga, nggak boleh sama sekali semuanya. Jadi kita objektif. Maulid, ya, ceramah kayak gini, mengumpulkan orang dianggap bikin ibadah, bukan ibadah, itu muamalah, Bapak Ibu. Nah, sementara beda itu dalam hal ibadah dan akidah. Nah, perlu kita cerdas melihat sesuatu. Bapak Ibu sekalian, kita baru masuk materinya nih, bagaimana akidah Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, banyak akidah kita itu yang keliru karena tidak ikut Nabi Muhammad SAW, tidak ikut akidah Nabi Muhammad. Kadang kita itu lebih mengikuti sunnah yang sifatnya fisikal, bukan yang sifatnya substansi. Yang substansi itu akidah, ibadah, akhlak Nabi. Bagaimana akidah Nabi Muhammad SAW? Allah berfirman, "Wa ma kana Ibrahim Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslimah wa ma kana minal musyrikin." Akidah Nabi Muhammad itu seperti Nabi Ibrahim, lurus dan bersih, enggak ada campur-campuran. Dia hanya menyerahkan diri kepada Allah. Akidah Nabi Muhammad itu semuanya tawakalnya kepada Allah. Waman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Mereka umat Islam itu akidahnya adalah menyerahkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat Islam itu meminta dan menyembah hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyembahnya hanya kepada Allah. Apa itu menyembah? Memberikan rasa cinta berlebihan, memberikan kecenderungan yang berlebihan, memberikan pembelaan yang berlebihan, memberikan sembahan, ketundukan hanya kepada Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Apa itu Tuhan? Semua yang digandrungi, dicintai, ya, yang dipatuhi, tunduk dan seterusnya, itu Tuhan. Nah, kita itu semua itu kita serahkan kepada Allah SWT, bukan kepada yang lain. Ini akidah Nabi Muhammad SAW. Akidah Nabi Muhammad SAW memahami Al-Quran yang mutasyabihat terkait nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, itu diserahkan kepada Allah. Maknanya seperti apa? Istawa alal arsh. Sekarang kita itu banyak berdebat masalah istawa alal arsh. Ada yang ekstrim kanan, ada yang ekstrim kiri memahami ini ayat ini. Mohon maaf. Ekstrim kiri mengatakan bahwa istawa alal arsh itu Allah menguasai arsy-Nya saja. Allah itu ada di mana-mana. Jadi seakan-akan Allah itu naik turun apa semua, bertempat di mana-mana. Ini juga bahaya,
ada ekstrem kanan. Allah itu duduk di atas arsy. Bersemayam maksudnya duduk. Duduk seperti orang duduk di kursi kayak begini. Ini juga mujassamah. Ini bisa sesat. Bagaimana akidah Nabi Muhammad SAW tentang istawa alal arsy? Nabi Muhammad SAW dan para sahabat memahami Al-Quran itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Kenapa kata Al-Quran? Al-Quran itu ada dua macam. Ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Orang yang beriman mengikuti mutasyabihat. Mutasyabihat itu kurang lebih sekian persen. 5-10% mutasyabihat. Bahkan ada mengatakan 5%. 95% Quran itu muhkamat, mudah dipahami. Adapun ayat-ayat mutasyabihat seperti tangan Allah, Allah bersemayam di atas arsy, ya, yadullahi fawqa aydihim dan seterusnya, ayat-ayat seperti ini hanya sedikit saja. Dipahaminya gimana? Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Adapun orang yang kotor hatinya, yang dangkal ilmunya, mereka berusaha mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat sehingga menimbulkan fitnah, wabtigha'al fitnah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, padahal yang paling paham, paling tahu tentang makna ayat mutasyabihat itu hanya Allah. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi. Adapun orang yang beriman itu selalu menyerahkan maknanya itu kepada Allah. Kami beriman pada ayat itu. Ini akidah yang benar sesuai Quran, Bapak Ibu. Makanya ketika ditanya apa itu istawa alal arsy, Imam Malik mengatakan istawa alal arsy. Istawa, kalimat istawa itu bersemayam itu udah jelas, udah bisa dipahami. Enggak perlu ditanya bagaimana bersemayamnya. Bertanya bagaimana bersemayamnya Allah itu beda. Cara Allah bersemayam tidak ada yang tahu, hanya Allah. Itu akidah kita, Bapak Ibu sekalian. Lalu bagaimana Allah mengatakan wallahu fis samawati wa fil ardi, Allah itu di langit dan di bumi. Berarti Allah juga ke bumi juga, di langit juga. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah itu bersama kepada kalian dimanapun kalian berada. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, berarti Allah di mana-mana. Bagaimana itu akidah? Meluruskan akidah. Ternyata Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud ayat-ayat itu adalah Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Jadi arsy itu bukan tempat Allah, tetapi bersemayam di atas arsy. Atau kalau bahasa kita itu di atas langit, karena langit itu sesuatu yang tinggi, Bapak. Sabbihisma rabbikal a'la, Allah itu selalu berada di tempat yang tinggi, tidak di tempat yang rendah. Tempat yang tinggi. Lalu kemudian kata Allah, yudabbirul amra minas samai ilal ard. Lalu Allah mengatur alam semesta ini dari tempat yang ketinggian, tempat yang tinggi, dari atas arsy. Bukan duduk di atas arsy, karena Allah tidak butuh tempat kayak manusia kan. Bagaimana cara mengaturnya? Itu pekerjaan Allah, tidak boleh ditanya. Allah SWT berfirman, la yas'alu amma yaf'al, tidak boleh ditanyakan apa yang dilakukan oleh Allah, perbuatan Allah. Allah lagi ngapain ya? Bagaimana caranya Allah begini ya? La yas'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Jangan ditanyakan apa yang diperbuat oleh Allah, kalian yang akan ditanyakan oleh Allah nanti hari kiamat amal perbuatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, para ulama mengatakan terus tadi Allah di mana-mana tadi gimana? Allah bersama kita dimanapun kita berada, Bapak Ibu sekalian. Maksudnya adalah ilmu Allah, kontrolnya Allah, kebersamaan Allah, ma'iyatullah, pendengarannya Allah, penglihatannya Allah itu bersama kita setiap saat.
Bapak Ibu saya tanya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Saya tanya misalnya Pak Buntoro misalnya, di dunia ini tinggal sama siapa? Saya bersama istri. Atau saya tanya, Pak Agung di Nasio ini bersama siapa? Bersama istri, bersama anak. Memang beliau bawa anak, Pak? Bawa istri enggak? Tapi bahasanya bersama. Jadi tidak semua kata bersama itu Bapak Ibu bareng itu. Begitu juga kita hidup di dunia ini Bapak Ibu sekalian. Kita bersama Allah. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Itu yang disebut dengan ma'iyatullah. Kebersamaan Allah itu bukan kemudian nempel kita manunggal Gusti, ya. Menunggal kaula Gusti, bukan. Itu jahil, kebodohan dan bid'ah itu. Kufur Bapak. Maksudnya bersama Allah itu kebersamaan kita dengan Allah. Ya. Kontrolnya Allah, ya. Penglihatannya Allah, ilmu Allah bersama kita. Sehingga dimanapun kita bersama Allah. Tidak semua makna kebersamaan itu bareng itu nempel dengan Allah. Tinggal sama siapa? Di Nasio. Bersama istri, bersama anak. Padahal dia nggak bawa anaknya, nggak bawa istrinya, tapi disebut begitu Bapak Ibu sekalian. Akidahnya Nabi Muhammad itu begitu. Oleh karenanya Rasulullah SAW memerintahkan kita, anta abudallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaknya engkau ketika beribadah seperti melihat Allah. Ya, seperti Pak. Ini hadis Bukhari Muslim. Seperti melihat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dibilang seperti? Karena kita tidak bisa lihat langsung dengan mata telanjang tuh Allah Subhanahu wa taala, tetapi hati kita, sanubari kita, kebersamaan kita dengan Allah itu yang melihat Allah. Allahu akbar. Selesai Pak. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, yakin Allah melihatmu. Allah membersamaimu. Jadi kita bersama Allah melihat semua apa yang kita lakukan, Pak. 24 jam. Kenapa? Karena mata kita ini materi semua, Pak. Tanah semua ini mata nih. Kornea mata apa segala, lensa deh. Ini nggak nyambung dengan dimensinya Allah, Bapak Ibu. Kalau ini ngelihat nanti Allah sama dengan makhluk dong, sama produknya sama ini gitu. Makanya Nabi Musa ketika minta melihat Allah, ya Allah, aku ingin melihatmu ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Afalam tu'min? Memang ente belum beriman, kok ingin melihat aku? Marah Allah itu kalau kita minta melihat Allah itu. Karena kita melihat Allah itu di akhirat. Di dunia ini enggak bisa kita melihat. Lalu kata Nabi Musa alaihissalam, ya Allah, aku ingin melihat agar supaya lihat ma'inna qalbi, agar hatiku ini tenang, bisa melihatmu. Akidahku itu nyaman ya. Mantap akidahku. Kata Allah Subhanahu wa taala, coba kamu lihat gunung sebelah itu. Fa in istaqarra makana, kalau dia tetap pada tempatnya, fasaufa tarani, maka engkau akan melihat. Ini Quran Bapak Ibu sekalian, surah Al Imran. Lalu kemudian Nabi Musa melihat, nengok ke gunung. Kamu jadikan gunung itu hancur lebur, kata Allah. Faja'alna dakka fa kharra Musa sa'iqa. Musa langsung pingsan. Apa maksud ayat ini? Gak bisa kita melihat Allah di dunia. Gunung aja begitu kokoh hancur. Gunung di Timur Tengah itu batu semua, hancur lebur, jadi tepung, gak bisa. Falamma tajalla rabbuhu, ketika Allah menjelma untuk memperlihatkan, hancur tuh alam semesta. Bapak Ibu sekalian, ini akidah kita. Jadi tidak boleh kita kemudian Allah itu begini, Allah duduk di kursi seperti saya. Ini kufur Bapak Ibu. Hati-hati. Imani apa adanya dan yakini Allah SWT bersama kita.
Akidah berikutnya Nabi SAW kalau meminta hanya kepada Allah. Fa iza sta'anta fasta'in billah. Kalau meminta hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita minta yang lain dulu. Kita minta rezeki ini. Keluar rumah langsung minta sama bos, ya. Kita sama Allah dulu. Makanya setiap saat kita disuruh berdoa Bapak Ibu sekalian. Cuma kadang kita ini dikit doa beda aja sudah anggap beda. Padahal doa itu kapan saja. Ud'uuni astajib lakum, berdoalah kepada aku dan aku kabulkan doa kalian. Kapan saja, di mana saja. Yang penting tidak di tempat yang diharamkan. Mau setelah sholat, mau sebelum sholat, suruh berdoa. Mau tidur, mau lagi tidur, lagi tiduran, lagi baring, lagi berdiri, lagi berjalan, doa. Cuma kita ini kadang memahami dikit-dikit nggak boleh, ekstrim. Ibu sekalian, bahkan zaman Nabi SAW, orang sholat itu kapan saja. Kata Rasulullah SAW, kalau kalian ada masalah sesuatu, sholat 2 rakaat. Makanya para sahabat itu kalau dapat masalah, Bapak Ibu sekalian, masalah pelik besar, ya, masalah yang sangat urgent, mereka sholat 2 rakaat. Hadisnya banyak sekali, cuma waktunya nggak cukup saya bacakan hadisnya. Bahkan kata Rasulullah SAW, riwayat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, apa kata Rasulullah SAW? Kalau kalian merasa ada dosa, sholat 2 rakaat. Ini kita selain sholat 5 waktu kita anggap bid'ah orang. Namanya sholat mutlak Bapak Ibu sekalian. Imam Ahmad itu sholatnya 300 rakaat setiap hari. Saya semalam 300 rakaat. Sholat apaan aja tuh 300 rakaat. Itu ada namanya sholat mutlak itu. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Lalu bagaimana ibadah? Itu akidah Nabi. Bagaimana ibadah Nabi SAW? Nabi SAW beribadah, ini yang perlu kita contoh sunnahnya Bapak Ibu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad itu kalau sudah azan seakan-akan tidak mengenal kami. Seakan-akan dia berada di dunia lain. Kami di dunia lain. Maksudnya apa Bapak? Nabi Muhammad SAW kalau sudah azan berkumandang, selesai dunia itu, ditinggalkan dia. Qad aflaha man tazakka. Makanya kata Allah dalam surat Al-A'la, sungguh telah beruntung orang yang bersihkan jiwanya. Dari apa? Hatinya, pikirannya dari dunia. Jadi jangan sampai 24 dunia itu lengket di kepala kita, di hati kita. Ketika sudah sholat, Nabi Muhammad SAW lepas di dunia. Wa dzakara isma rabbih fa shalla. Dia sudah mengingat Allah dan dia sholat. Cuma kadang kita ini kata Allah, bal tu'sirunal hayata dunia wal akhiratu khairu wa abqa. Kadang kalian terlalu dipengaruhi oleh dunia. Pengaruh dunia itu nggak bisa. Sholat pun ingat kantor, Allahu Akbar ingat dapur, Allahu Akbar ingat kerjaan, Allahu Akbar. Kapan kita bersama Allah SWT? Makanya nanti di akhirat ada orang-orang nggak bisa ketemu Allah. Kenapa? Karena dia tidak pernah bertemu Allah ketika di dunia. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi yang sering kita baca di ayat terakhir, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan sholihan." Siapa yang ingin bertemu Tuhannya, hendaknya dia beramal soleh. Amal soleh itu ibadah. Jadi bertemu Allah itu enggak harus di surga Bapak Ibu sekalian. Bertemu Allah itu di dunia. Para ahli tafsir mengatakan liqa'a rabbih di sini bertemu Allah di dunia maksudnya. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan jangan mensekutukan Allah dalam ibadah. Lagi sujud ingat macam-macam, padahal dia lagi bersama Allah. Itu namanya mensekutukan Allah. Menduakan Allah ketika kita lagi bersama Allah tapi ingatannya kemana-mana. Begitu ibadahnya Nabi SAW. Kalau sudah sholat Bapak Ibu sekalian, selesai dunia. Rasul SAW
Makanya Nabi SAW, Bapak Ibu sekalian, ketika mau azan, nyuruh Bilal bin Rabah itu azan itu bukan azan wahai Bilal, enggak. Perintahnya itu arihna ya Bilal, istirahatkan kita wahai Bilal. Istirahat dari dunia ini. Jadi kalau sudah datang sholat, istirahat dari dunia, Pak. Makanya kata Allah, wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi. Wa idza nudiya lis sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Kalau sudah ada waktu sholat datang, tinggalkan semua transaksi dunia. Tetapi sambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Lupakan dunia. Cara ibadah Nabi seperti ini, Bapak. Kata Rasulullah SAW, arihna ya Bilal, istirahatkan kita wahai Bilal. Istirahat dari dunia maksudnya. Makanya di antara doa Nabi SAW, ya Allah, jadikan salatku qurrata aini. Jadikan salatku itu tempat, waktu dan tempat yang paling nyaman di dunia, salat. Kala itu hotel bintang 5 bintang sekian, tempat yang paling nyaman kita di dunia ini ketika kita sholat. Rasulullah SAW ketika mau jadi imam, Bapak sekalian, jadi imam sholat berjamaah, apa kata-kata Nabi SAW? Bukan hanya sawu sufufakum fa inna tasfiyatus sufuf, tapi dalam riwayat yang lain Nabi itu selalu mengatakan sallu salatan muwaddah, salatlah kalian seperti orang yang mengucapkan selamat tinggal dengan dunia. Jadi Nabi itu kalau salat seperti salat terakhir. Nah, ini kita perbaiki salat. Ada namanya Abu Darda, Bapak Ibu. Abu Darda ini sahabat yang paling terakhir meninggal dunia, termasuk Anas bin Malik. Suatu ketika dia masuk ke rumahnya menangis. Ditanya sama istrinya Abu Darda, kenapa engkau menangis wahai Abu Darda? Kata Abu Darda, bagaimana saya tidak menangis wahai istriku? Kehidupan ibadah umat Islam tidak sama lagi seperti zaman Nabi dan sahabat. Manusia kalau sholat cuma sekedar menggugurkan kewajiban, nggak enak sama Allah, takut dosa aja, makanya dia sholat. Sholat tidak dijadikan lagi pertemuannya dengan Allah. Padahal Bapak Ibu sekalian, itu baru berapa puluh tahun Nabi wafat. Makanya Imam Auza'i 100 tahun setelah sekitar 80 tahun setelah Abu Darda, dia berkata, bagaimana kalau Abu Darda itu hidup di zaman kita? Kita juga begitu. Bagaimana kalau Abu Darda hidup zaman kita ini? Masya Allah, akhlak manusia, akidah manusia sudah luar biasa. Kesesatan merajalela. Saya kebetulan di Majelis Ulama Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Saya di sekretaris komisi. Komisi saya itu fokusnya itu mempelajari, meneliti aliran sesat. Di Indonesia ini ada 300 lebih aliran sesat. Semua subur pengikutnya. Semua punya pengikut. Ada aliran sesat skala nasional, ada skala lokal. Nasional kemarin yang Panji bilang. Yang lokal banyak lagi, Pak. Ada yang baru-baru itu, ada namanya NYD atau apa namanya. Itu pengajian, sekali pengajian 500 orang, 700 orang. Yang hadir itu Pak orang kaya rata-rata. Ada di YouTube. Jadi kalau mau minta sama Allah, yakin aja. Nah, ini benar, yakin aja betul. Kalau misalnya bayar utang, suruh aja Allah bayar utang. Ya Allah bayar utang, ya Allah bayar utang. Sebut ratusan kali, lunas utang. Tapi nanti kalau pulang, kalau tidur, semua pakaian dalamnya dibalik.
Jadi ada ajaran-ajaran sesat Bapak Ibu sekalian, tapi digemari oleh orang-orang yang pingin banyak uang. Itu ada di YouTube itu belum dikaji itu. Kalau saya melihat itu sesat Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, hati-hati kita. Ini akidah ibadah Nabi. Terakhir bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW, Bapak Ibu, tidak ada manusia yang paling mulia akhlaknya kecuali Nabi Muhammad SAW. Agama ini, umat ini adalah umat yang berakhlak Bapak Ibu. Tidak ada komunitas, tidak ada bangsa, tidak ada umat yang paling berakhlak di dunia ini selama dunia ini diciptakan kecuali umat Islam. Manusia yang paling sopan itu kita. Kenapa? Karena nabinya adalah manusia yang paling berakhlak. Ini dipuji Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta dan pencipta semua makhluk. Apa kata Allah? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada pada puncak akhlak yang mulia. Sebelum Nabi hadir, Bapak Ibu, dilahirkan, manusia itu seperti hewan, disabung seperti ayam. Kita kenal Athena, Romawi, sekalian. Ada namanya gimnasium, manusia itu diadu dengan singa, dengan manusia, biasa. Orang Arab itu sendal hilang saja perang antar suku, Bapak Ibu sekalian. Romawi dan Persia itu perangnya 1000 kali lebih selama 700 tahun. Baca sejarah Bapak Ibu. Bagaimana dunia ini perang. Tapi ketika datang Nabi Muhammad SAW, manusia itu saling berkasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ketika turun ayat ini, Abu Jahal, Abu Lahab, pemimpin-pemimpin Quraisy itu, apa bisa manusia berkasih sayang? Apa bisa manusia itu bersaudara? Heran. Udah biasa perang. Tapi itu akhlak Nabi Muhammad SAW, penuh cinta. Suatu ketika Rasulullah SAW lagi ceramah begini, didatangi oleh seorang Yahudi. Buka pintu masjid, lalu dia teriak, bayar utang hai Muhammad. Kita kalau ditagih di tempat umum begitu marah nggak? Bayar utang Muhammad. Kamu kok nggak bayar utang? Umar, Khalid ibn Walid, para sahabat yang panglima perang itu berdiri Bapak sekalian. Ya Rasulullah, izinkan saya beresin ini orang kurang ajar sama Rasulullah. Ini bukan manusia biasa, ini Rasul utusan Allah, ente kurang ajar. Lalu kemudian Rasulullah SAW menasihati Umar, wahai Umar, tidak perlu marah yang kayak gini-gini, nggak perlu emosi, temperamen nggak perlu. Harusnya engkau nanya dia, apakah utang saya udah jatuh tempo belum? Kapan jatuh temponya? Kok ente nagih sekarang? Akhlak Nabi. Dia langsung emosi. Lalu suruh masuk itu orang masuk. Ketika itu orang masuk, dia peluk Nabi Muhammad, lalu kemudian bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nabi Muhammad nanya, kenapa ente tiba-tiba masuk Islam? Nagih utang tiba-tiba masuk Islam. Kata orang Yahudi tadi, wahai Muhammad, aku ini Yahudi, ahli kitab. Di kitab kami itu, engkau itu diceritakan banyak sekali. Sampai kami mengenal engkau itu seperti mengenal anak kami sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Saya baca di antara sifat Nabi terakhir ini yang namanya Ahmad. Jadi di kitab lain mereka itu namanya Muhammad itu Ahmad. Di kitab kami itu disebutkan bahwa ciri dan akhlaknya Nabi terakhir itu adalah tidak mudah marah dan wal kaziminal ghaidz wal afina 'anil nas, suka memaafkan orang.
Makanya tadi saya pancing, ente emosi apa enggak? Gitu. Nagih utang jauh dari jauh itu. Di tempat umum. Ternyata malah engkau menasihati orang yang marah sama aku. Kau tidak marah, malah engkau memaafkan. Makanya saya yakin bahwa engkau Nabi yang terakhir. Makanya saya bersyahadat. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Begini akhlak Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dengan anak istrinya, Bapak Ibu, akhlaknya, cintanya luar biasa. Suatu ketika Nabi itu nikah lagi, karena dihadiahkan oleh Raja Muqawqis dari Mesir. Seorang wanita, ada dua perempuan, namanya Sirin dan Maria Qibtiyah. Lalu dinikahi oleh Nabi SAW. Nambah nih istri baru nih. Kalau zaman kita gak usah diceritain ini, pasti perang. Nambah istri baru. Lalu kemudian beliau makan minum di rumah istri barunya itu, minum madu dan seterusnya. Istri yang lain Hafsah dan Aisyah, lalu berdua bisik-bisik berdua nih. Nanti kalau suami kita datang, jangan ditegur. Kenapa? Dia lebih suka makan minum di istri mudanya. Jadi kalau punya 2-3 istri, biasa begitu. Istri Nabi aja begitu. Ada yang punya 2 istri 3 istri? Enggak ada ya? Cemburu itu biasa. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah enggak marah Pak, diomelin istrinya. Kurang ajar kamu sama Nabi gitu ya. Enggak ada. Saya kan suami, kamu harus taat. Enggak ada begitu. Perhatikan Bapak Ibu. Apa kata Rasulullah SAW kepada kedua istrinya? Ini diceritakan dalam Al-Quran Pak, bukan cuma hadis yang ceritain ini, Quran. Lalu kemudian kata Rasulullah, oke, kalau begitu saya nggak mau lagi minum madu. Saya mulai hari ini, biar kalian senang. Ketika Nabi ngomong gitu, turun ayat surat At-Tahrim. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah hanya karena engkau mendengarin istrimu? Saking lembutnya Nabi sama istri itu, ditegur sama Allah karena terlalu lembut, terlalu baik sama istri. Kita kan kalau ditegur sama Allah karena kita terlalu keras sama istri kan begitu. Terus sekalian ini akhlaknya dulu. Makanya kata Rasulullah SAW, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Manusia terbaik di antara kalian adalah orang-orang yang paling cinta sama keluarganya. Dan aku paling baik sama keluargaku. Rasulullah SAW biasa mencium anak istrinya Pak, mencium cucunya Pak. Zaman sekarang ada orang tidak mau direpotin sama cucu. Memang betul, jangan kita dijadikan pembantu sama cucu kita itu loh. Udah kakek-kakek kapan istirahatnya, nenek-nenek kapan istirahatnya, udah jaga anak, tua jaga cucu pula. Tetapi disayang cucu. Nabi SAW mencium Hasan Husain. Ada seorang Badui melihat, ya Rasulullah, apakah anak cucu dicium? Kaget mereka melihat. Dipeluk, disayangi. Bahkan Hasan Husain itu kudanya sehari-hari itu, zaman dulu kan nggak ada kuda-kudaan Pak. Kalau kita kan ada mobil-mobilan. Kudanya Hasan Husain itu punggungnya Nabi Muhammad SAW. Sampai ada hadis, kuda terbaik kalian berdua adalah punggung kakekmu. Bapak Ibu sekalian, saya nggak tahu ini apa, sudah syuruk apa belum? Sudah syuruk. Sudah ya, alhamdulillah. Kalau sudah kita cukupkan sampai di sini. Karena biasanya ada bunyi-bunyi itu ya. Kalau syuruk itu. Sudah syuruk ya? Alhamdulillah. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga kita semua Bapak Ibu bisa mengikuti akidah, ibadah dan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Silakan. Ada umpama
mampu akan mengabaikan aturan, akan meninggalkan aturan. Nah, ini penjelasan dari Manroka Nafsu dan Baru yang akhir zaman. Bagus sekali. Bapak Ibu yang sudah mau sholat syuruk silakan ya, sambil kita walaupun masih sampai 10 menit setelah bel itu, biasanya 10 sampai 15 menit itu masih waktu syuruk. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, itu kata-katanya Ali bin Abi Thalib, ungkapan Ali bin Abi Thalib. Tapi itu sesuai Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa fi anfusikum afala tubsirun. Tanda-tanda kebesaran Allah itu ada diri kalian, pada diri kalian. Apakah kalian tidak melihat? Itu dalam surat Az-Zariyat. Maksud ungkapan itu adalah ketika kita mempelajari tubuh kita, diri kita, jiwa kita, ruh kita ini, maka sesungguhnya sebenarnya kita pasti mengenal Allah lebih dekat. Ya. Dengan ayat tadi, Rabbi inna qaumi ittakhadha hadzal qur'ana mahjura. Itu tentang Quran. Al-Quran, kaum ini, umat Islam itu, Nabi SAW mengeluhkan kepada Allah, ya Allah, ini kaumku ini banyak meninggalkan Quran, maksudnya jarang baca Quran, tidak mengamalkan Quran, tidak menjadikan Quran kiblat, tidak menjadikan Quran manhaj hidupnya itu. Sehingga Nabi SAW mengeluh dan berkata seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mari kita Bapak sekalian pelajari Quran. Ada pengajian Quran di sini, Pak? Enggak ada. Kalau bisa ada pengajian Quran. Masjid besar begini, jamaah begini, ada pengajian Quran. Kecuali kita sudah semua hafal Quran dan semua bagus tajwidnya. Itu enggak apa-apa, enggak ada pengajian. Tapi kalau belum, bacaan kita juga belepotan, panggil guru ngajar saja. Ibu-ibu, bapak-bapak belum. Bapak-bapak kan perlu Quran juga kan, gitu kan. Pengajian insyaallah tuh, ngaji Quran, tafsir Quran dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.